Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 Bank dan Lembaga Keuangan. Dengan nama anggota, saya sendiri Yolanda Pratiwi dengan NPM 2022 1450 1903, Nabila Aslamiyah 2022 1450 1926, Rifa Caisayara 2022 1450 1917, Muhammad Bintang Kusuma 2022 1450 2252, Muhammad Arjo Cahyanto 2022 1450 1948. Materi yang akan kami jelaskan mengenai Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, meliputi pengertian dan landasan hukum, tujuan dan fungsi BPR, perkembangan BPR, serta kesimpulan materi yang akan sudah kami jelaskan. Tanpa basa-basi lagi, saya serahkan kepada rekan saya Nabila Aslamiyah, dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu BPR. Nah, apa itu BPR? BPR itu adalah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank BPR itu adalah salah satu jenis bank yang secara khusus bertujuan untuk memberikan layanan keuangan kepada masyarakat. Nah, terutama itu untuk sektor mikro kecil dan UMKM. Jadi BPR itu berbeda dengan bank umum karena layanan dan cakupannya itu lebih sederhana. Jadi BPR itu hanya berfokus kepada penyediaan kredit, simpanan, dan produk keuangan lainnya untuk komunitas lokal. Nah, pengertian BPR menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, BPR itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi BPR itu tidak memiliki izin untuk menawarkan layanan seperti transfer uang antar perbankan atau menggunakan sistem pembayaran seperti yang dilakukan oleh bank umum lainnya. Nah, adapun ciri-ciri dari BPR yaitu satu, adanya lingkup operasional terbatas. Jadi BPR itu beroperasi pada skala lokal atau wilayah tertentu dan melayani masyarakat setempat. Jadi khususnya itu untuk daerah pedesaan atau perkotaan-perkotaan yang kecil. Nah, yang kedua itu ada fokus layanan UMKM. Jadi BPR itu mengutamakan terutama tuh menyediakan pembiayaan bagi pengusaha mikro, kecil dan UMKM. Jadi seringkali BPR ini dapat mengakses layanan kepada bank umum. Nah, yang ketiga itu ada penyediaan layanan pembayaran. Yang ketiga itu tidak menyediakan layanan pembayaran. Jadi BPR itu tidak bisa memberikan jasa perbankan yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran atau transfer antar bank. Nah, yang keempat itu ada produk utama atau biasanya tabungan, kayak tabungan, deposito, dan pemberian kredit atau pinjaman lainnya. Nah, adapun landasan hukum dari BPR yaitu BPR itu diatur dalam beberapa undang-undang. Nah, dan peraturan itu yang memastikan kegiatan dan pengawasan operasional itu berjalan dengan baik gitu. Jadi ada 5 landasan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dan isinya undang-undang ini bisa menjadi landasan awal bagi keberadaan BPR sebagai bank yang memiliki fungsi khusus untuk masyarakat kecil. Jadi pada saat itu perbankan itu pada saat itu tuh perbedaan antara bank umum dengan BPR itu ditetapkan berdasarkan cakupan layanannya. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992. Isinya undang-undang ini memberikan penegasan lebih lanjut mengenai peran dan kegiatan BPR. Jadi BPR ini tuh diatur dengan jelas bahwa tidak terlibat dalam lalu lintas pembayaran atau transfer antar bank yang tadi. Nah, yang ketiga itu ada peraturan otoritas jasa keuangan atau yang disingkat dengan OJK. Jadi isinya tuh setelah pengalihan pengawasan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2011, OJK itu mengeluarkan serangkaian regulasi dan peraturan untuk mengatur BPR tersebut. Nah, yang keempat ada peraturan Bank Indonesia.
Jadi sebelum pengawasan itu diserahkan oleh OJK, jadi Bank Indonesia itu memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang operasional, permodalan dan manajemen risiko BPR tersebut. Nah, jadi misalnya tuh peraturan pada Bank Indonesia nomor 8 garis miring 26 garis miring PBI garis miring 2006 yang mengatur tentang kesehatan BPR tersebut. Nomor 5 ada peraturan OJK nomor 20 garis miring POJK titik 03 garis miring 2014 tentang BPR yang isinya tentang peraturan ini bisa mengatur ketentuan kesehatan keuangan BPR untuk syarat permodalan, tata kelola perusahaan, serta pengawasan dan penanganan masalah keuangan pada BPR itu sendiri. Nah, ada juga di sini tuh ada tugas dan fungsi BPR juga ya. Itu tuh ada 3. Yang pertama itu menghimpun dana masyarakat. Jadi dalam bentuk simpanan itu BPR dalam bentuk simpanan BPR menyimpan berupa tabungan dan deposito yang berjangka panjang. Nah, yang kedua itu memberikan pinjaman atau menyalurkan kredit kepada masyarakat, terutama itu yang untuk UMKM tersendiri. Nah, yang ketiga itu ada memberikan layanan keuangan sederhana. Jadi memberikan layanan keuangan dengan sistem yang lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum lainnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reva Caisyara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari BPR. Tujuan dari BPR hampir sama dengan bank pada umumnya. Hanya saja terdapat perbedaan pada lingkup tujuan BPR lebih sedikit dalam menyediakan layanan produk perbankan. Tujuan BPR antara lain mengumpulkan dana dari masyarakat menjadi simpanan berjangka atau tabungan, menyediakan pinjaman untuk masyarakat, memberikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu ada fungsi dari BPR. Fungsi dari BPR sama dengan bank pada umumnya, yakni berfungsi untuk menjalankan intermediasi atau perantara keuangan dengan mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, baik dalam secara kredit ataupun bentuk lainnya, yang bertujuan untuk mendorong segala kegiatan usaha di lingkungan masyarakat. Yang paling utama adalah untuk disalurkan ke usaha retail dan kredit kecil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bintang. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan BPR yang dimulai dari awal pendirian dan tujuan dari BPR tersebut. BPR mulai berkembang sebagai institusi keuangan yang terfokus kepada pelayanan-pelayanan bagi masyarakat kecil dan pengusaha-pengusaha yang ada di desa, yang bisa kita sebut juga dengan UMKM, dan pengusaha-pengusaha di desa yang tidak tersentuh oleh bank-bank yang pada umumnya sudah ada. Jadi tugas BPR inilah yang melayani dari masyarakat kecil yang di UMKM ini. Tujuan utamanya adalah memberikan akses kredit yang lebih mudah dan terjangkau dari berbagai sektor-sektor tertentu. Nah, setelah itu kita lanjut ke regulasi dan pengawasan. Jadi pada tahun 1992 itu keluarlah dan diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. BPR resmi diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Melalui undang-undang ini, peran BPR sebagai penyedia layanan bagi sektor UMKM ini semakin diperkuat. Jadi pada tahun 1998 terbit lagi nih Undang-Undang Nomor 10 tentang perbankan BPR. Jadi BPR mendapatkan landasan hukum yang lebih jelas terkait operasional dan pengawasannya pada saat melayani. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan krisis moneter yang pada saat itu terjadi. Maka BPR sekarang punya payung hukum yang jelas pada Undang-Undang Nomor 10 tadi. Lanjut untuk peran dalam pembangunan ekonomi BPR. BPR di sini memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan di pedesaan dengan memberikan pinjaman-pinjaman kepada sektor yang sebelumnya tidak dilayani oleh bank-bank besar. Pada era inilah BPR tumbuh pesat dan menjadi salah satu pilihan utama untuk pembiayaan UMKM. Nah, pasca dari krisis moneter pada tahun 1998, banyak BPR yang mengalami kebangkrutan akibat meningkatnya kredit yang macet. Namun, setelah proses
restrukturisasi dan penguatan permodalan, BPR berhasil survive atau bangkit kembali dan menjadi pelayanan yang bisa diambil oleh masyarakat kecil lagi. Pemerintahan dan Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk memperkuat BPR melalui regulasi-regulasi yang lebih ketat dan program-program yang lebih direstrukturisasi. Nah, selanjutnya masuk ke era OJK, Otorisasi Jasa Keuangan. Itu dimulai dari 2011 sampai sekarang. Nah, pengawasan BPR dialihkan ke OJK pada tahun 2011. BPR terus tumbuh dengan lebih stabil. OJK melakukan berbagai pengawasan dan memberikan dukungan agar BPR tetap berjalan, tetap sehat secara finansialnya dan mampu berkompetisi di pelayanan-pelayanan lembaga keuangan lainnya. Pada periode ini, BPR juga memiliki integritas dengan perkembangan teknologi perbankan. Meskipun secara umum, fokus utamanya tetap pada pelayanan langsung kepada masyarakat. Nah, lalu kita masuk kepada tantangan yang harus dialami oleh BPR untuk saat ini, yaitu adalah digitalisasi. BPR pada umumnya terfokus layanan yang konvensional atau secara langsung bertemu dengan nasabah. Namun, perkembangan zaman memaksa BPR untuk melanjutkan ke arah digitalisasi. Maka ini bisa dijadikan tantangan untuk BPR mulai mengadopsi teknologi-teknologi perbankan yang menganut ke digitalisasi. Untuk apa? Untuk memudahkan layanan-layanan kepada nasabah, tidak perlu hadir ke sana, tapi sudah bisa mengakses dari BPR ini. Nah, begitulah secara keseluruhan BPR bisa menjadi lembaga keuangan penting yang di Indonesia, terutama dalam mendukung ekonomi masyarakat kecil di pedesaan maupun UMKM di perkotaan. Namun, tantangannya hanya dalam digitalisasi, persaingan dengan vintage, serta penguatan modal-modal dan tata kelola masih menjadi isu yang harus dihadapi di masa sekarang. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arju. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan tentang BPR. BPR bisa disebut sebagai Bank Pengkreditan Rakyat, memiliki fungsi utama dalam memberikan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau disebut UMKM, serta masyarakat yang tidak terlayani oleh bank besar. BPR berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat perekonomian lokal, dan mendukung pengembangan usaha kecil. Perkembangan BPR di Indonesia menunjukkan tren positif dengan peningkatan jumlah lembaga dan jaringan yang lebih luas. BPR kini juga mulai mengadopsi teknologi finansial untuk meningkatkan efisiensi layanan dan menjangkau lebih banyak nasabah. Meskipun menghadapi tantangan seperti persaingan dengan bank digital dan perubahan regulasi, BPR tetap relevan sebagai solusi pembiayaan bagi segmen pasar yang lebih kecil. Kesimpulannya, BPR berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan dan ekonomi lokal dan perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Yolanda Pratiwi. Tadi penjelasan materi mengenai Bank Pengkreditan Rakyat atau disebut BPR. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.